selamat bergabung di channel Hasmi Frontend. Pada pertemuan kali ini aku pengen sharing aja tentang command line interface, command line basic ya. Ada atau perintah yang paling familiar digunakan dalam proses kita mendevelop atau mengembangkan suatu aplikasi. Sebenarnya command line itu termasuk hal yang paling penting sih dalam development, karena ada kalanya di kondisi tertentu kita bakal benar-benar nggak ada UI untuk menghandle suatu project, yaitu benar-benar hanya ada terminal atau terminal seperti ini contoh terminal. Nah, dan kita hanya bisa menulis perintah di terminal tersebut. Maka sebenarnya memahami beberapa instruksi command line menjadi begitu penting. Nah, untuk beberapa OS sebenarnya ada tool tambahan supaya mempermudah kita menggunakan command line, tapi khususnya untuk Mac dan Linux, command line sudah mendukung cukup baik ya, terutama di terminalnya. Untuk Linux dan Mac menurut saya pribadi, menurut aku udah bagus. Cuma kalau untuk Windows mungkin masih kurang bagus, jadi kita perlu tools tambahan. Nah, teman-teman cari aja untuk Windows ya, khusus untuk Windows sih kalau menurutku. Coba teman-teman cari ini Git Bash. Nah, terus download ini dulu dan terus diinstal. Nanti tampilannya bakal seperti ini. Git Bash. Gambar. Nah, ini beberapa contoh tampilan command line-nya. Jadi sebelum kita belajar command line basic, teman-teman setidaknya punya ini dulu, Git Bash. Kalau udah, lanjut. Aku pakai terminal ya. Aku buka terminal dulu. Nah, sebenarnya perintah basic pertama yaitu namanya list, atau biasa istilahnya itu ls. Istilahnya itu ls untuk fungsinya untuk kita melihat ada apa aja dalam suatu folder tertentu. Kita tulis aja ls, terus kita tekan enter. Nah, di sini ada beberapa folder dan beberapa file zip dan beberapa, ya intinya untuk melihat apa sih isi di folder tersebut. Terus kemudian ada perintah lagi, pakai perintahnya cd terus nama folder, misalnya download. Nah, perintah cd ini berfungsi untuk kita masuk ke dalam suatu folder tertentu, terus diikutkan di belakangnya dengan nama foldernya. Jadi cd download, terus kita tekan enter. Ini artinya kita akan masuk ke dalam folder bernama download. Nah, di sini sebenarnya kelihatan kalau kita sudah berada di dalam folder download. Nah, kemudian kita lihat sebenarnya apa aja yang berada di dalam folder download dengan perintah ls. Nah, ini ada banyak file yang berada di dalam folder download. Kita bisa masuk ke dalam folder lagi, atau kita bisa kembali ke folder sebelumnya. Untuk kembali ke folder sebelumnya, kita perlu perintah cd, terus kita tulis ../
Kita tekan enter. Nah, kita kembali ke folder sebelumnya. Coba kita lihat isinya lagi dengan perintah ls. Nah, kita masuk di dalam folder lain. Kita masuk di dalam folder sebelumnya. Terus sekarang kita coba masuk ke folder dokumen. Kita coba masuk ke folder desktop. Coba desk. Nah, kita bisa tekan tab, langsung dia bakal memberikan suggest, kemudian kita masuk desktop. Kita tekan ls. Nah, di sini file yang berada di desktop. Nah, kalau tadi kita sudah belajar cara masuk ke folder tertentu, sekarang kita bisa membuat folder baru dengan perintah mkdir. Mkdir, terus nama foldernya. Nah, kita coba tulis nama folder latihan. Kita tekan enter. Terus kita lihat di dalam folder desktop apakah sudah ada folder bernama latihan. Nah, ini sudah ada folder bernama latihan. Terus kita coba masuk ke dalam folder latihan dan perintah cd latihan. Tekan enter. Nah, kita sudah berada di dalam folder latihan. Coba kita buat file baru di dalam folder latihan dengan perintah touch index.html. Nah, kita lihat apakah di dalam folder latihan ini sudah ada file bernama index.html. Kita lihat dengan perintah ls. Nah, di sini sudah muncul bahwasanya file index.html sudah terbuat di dalam folder latihan. Kita juga bisa menghapus file index.html dan perintah rm index.html. Nah, kita lihat apakah file ini sudah terhapus. Nah, filenya sudah terhapus. RM ini singkatan dari remove. Nah, kita juga bisa menghapus folder dengan perintah rmdir. Kita coba buat folder baru, mkdir. Coba html. Kita lihat apakah sudah ada foldernya. Nah, foldernya sudah ada, coba html. Terus kita remove folder rmdir, coba html. Kita lihat, nah foldernya sudah hilang. Terus kita juga bisa mengcopy file, misalnya kita buat folder baru lagi, mkdir latihan copy. Kita lihat, nah sudah ada foldernya namanya latihan copy. Kita masuk ke folder dulu. Nah, kita buat file baru. Kita lihat, nah filenya sudah terbuat. Terus kita copy file index.html ke folder latihan. Caranya cp index.html terus ke folder tujuannya dengan slash, karena kita kembali ke folder sebelumnya, terus kita tekan enter. Nah, kita lihat apakah di folder latihan sudah ada file index.html. Kita keluar ke satu folder di luar latihan copy, Kita lihat apakah di folder latihan sudah ada file index.html dengan menekan ls. Nah, di sini sudah ada file index.html. Sekarang coba kita hapus filenya dengan cara rm. Nah, sudah terhapus dan kita coba hapus foldernya. Nah, di sini terlihat tidak bisa kita download, tidak bisa kita hapus karena
Di dalam file latihan copy masih terdapat file atau merupakan bukan folder kosong. Kita bisa lakukan untuk menghapusnya dengan cara menghapus secara paksa. Kita bisa menghapus secara paksa dengan cara rm main rf kemudian nama foldernya latihan copy. Kita lihat apakah folder latihan copy masih ada. Nah, ini sudah terhapus. Nah, sebenarnya hanya ini saja yang ingin saya sampaikan. Ini adalah beberapa perintah basic yang teman-teman harus tahu sebelum kita belajar pemrograman atau proses pengembangan aplikasi web. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Sampai jumpa di channel Hasmi Frontend yang lainnya. Terima kasih.